Download Mendeley gampang banget, kalian pasti akan langsung mulai dengan googling dan dia akan ada paling depan di halaman paling atas dan tentunya kalian pilih yang download, Mendeley. Dari situ kalian tinggal download for Windows untuk Mendeley Reference Manager. Setelah kalian sudah selesai download, install juga gampang banget. Double klik aja dan dia akan nanya kalian akan install itu untuk siapa, semua yang memakai komputer itu, atau kalian sendiri. Jika kalian bingung, langsung aja next, pilih lokasi untuk installnya, lalu klik install. Dan kalian bisa langsung jalanin Mendeley Reference Manager. Nantinya kalian akan langsung disambut ke halaman login, tentunya menggunakan account Elsevier. Jika belum punya account, tentu kalian harus bikin dulu, dan jika sudah, kalian bisa langsung login. Saya login terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal ketika kalian sudah berhasil login. Di halaman ini, pertama kalian akan disambut dengan semua referensi yang kalian miliki dan beberapa menu untuk memfiltersnya, serta tombol yang paling penting adalah membuat referensi itu sendiri. Dalam menambahkan referensi, kita bisa menggunakan berbagai cara. Import file dan import folder, keduanya sebenarnya sama. Yang ini menggunakan file, tetap bisa menggunakan file dalam jumlah banyak, tapi jika kalian menyimpan file-file kalian di dalam folder-folder yang sudah kalian kategorisasi, ya kalian bisa menggunakan import folder. File yang bisa diterima di sini adalah PDF. Dan tentunya kita akan coba import file, import library, maupun add reference manually. Sebelumnya saya bersihkan dulu yang pernah saya coba, saya move trash. Dan kita mulai dari yang paling sering akan kalian pakai, yaitu mungkin add reference manually. Di dalam add reference manually, kita sudah dimudahkan dengan menggunakan identifier, baik itu ISBN atau menggunakan DOI. Jangan baper dengan kata-kata DOI. Mendeley aja punya DOI, kalian bisa enggak? DOI di sini maksudnya adalah Digital Object Identifier, biasanya terdapat di dalam jurnal ya. Kita coba dari ISBN terlebih dahulu. Kita mulai dari Google Books terlebih dahulu ya. Anggap saya mencari Art of Game Design. Ini yang mau saya ambil sebagai referensi saya. Di sini sebenarnya kita hanya perlu mencari ISBN terlebih dahulu saja. Karena ISBN biasanya terdapat di About, bisa menggunakan cara dua ini ya. Kita ambil yang ini, saya copy, bukan ke dalam Reference Manager. Lalu kalian search dan dia akan otomatis mengenal topik tersebut sebagai buku dan sudah terisi title, authors, maupun informasi detail lainnya yang memang disediakan. Bisa add and read. Sekarang kalian sudah punya, kelihatannya saya ke double klik, saya harus buang satu lagi. Sekarang kalian sudah menambahkan menggunakan ISBN. Sekali lagi add reference manual. Dan kali ini kita akan coba pakai DOI dengan mencari yang ada di Google Scholar. Let's say saya mencari Rothschild. Kita mencari jurnal yang berhubungan dengan Rothschild. Ini yang paling atas. Kalau kalian bisa mendapat akses jurnalnya, ada DOI-nya ya. Atau biasanya di bagian about dari jurnal tersebut jika memang kalian tidak dapat akses ke PDF-nya. Ini DOI-nya, tapi mungkin tidak semua DOI itu bisa dikenal ya. Ini saya akan coba ambil Mendeley Reference Manager, saya paste di sini dan saya search metadata not available. Kelihatannya tidak semua jurnal DOI-nya aktif ya. Saya akan mencontohkan ke jurnal yang memang DOI-nya sudah aktif. Ini yang ini. Nah, di sini jurnal ini DOI-nya sudah aktif. Kita bisa coba ambil, copy nilainya, Mendeley Reference Manager. Dan ya, informasi yang dibutuhkan dari jurnal tersebut sudah tampil. Dan kalian bisa tambahkan entry tersebut. Dan inilah sekarang sudah tampak. Tentu saja kalau kalian tidak dapat mengakses DOI maupun ISBN, ya kalian bisa menambahkan referensinya manual ya. Kalian tambahkan sendiri di deskripsi detail dari sumber referensi tersebut, baik itu jurnal artikel, buku, ataupun bentuk referensi yang lainnya sudah disediakan di sini, sehingga kalau kalian merubah-rubahnya, kalian tinggal mengikuti form yang sudah disediakan. Kali ini kita coba untuk menggunakan file. Dalam file ini artinya kalian sudah memiliki PDF-nya, baik itu PDF yang kalian dapatkan secara legal maupun yang bajakan. Saya coba yang ini, contoh yang mungkin saya dapatkan secara bajakan. Ketika kita import file, terkadang terbacanya tidak sesuai ya dengan yang harapan kita. Tadi bukunya adalah tentang game design, meskipun kita tetap bisa membuka bukunya, kita bisa read, dan memang filenya itu tersimpan secara lokal ya, ada di dalam komputer kita yang bisa kalian cari kalau kalian source correction. Nah, ini kalian bisa lihat di mana dia menyimpan filenya, file PDF-nya. Dalam hal ini dia menaruhnya di dalam app data roaming ya. Tapi terkadang ketika kalian mendapatkan reference, meskipun bukunya itu adalah bajakan, ketika kalian buka dan berhasil mengimportnya, sebenarnya bisa juga kok
terbaca info detailnya selama mungkin file PDF-nya itu bisa dibaca ISBN ataupun mungkin detail-detail data lainnya. Nah, ini buktinya dia terbaca seperti ini. Ataupun kalian menambahkan buku yang memang kalian beli secara legal. Seperti contoh yang barusan saya tambahkan di sini, saya membeli buku ini secara legal, tapi sayangnya autornya tidak terbaca secara lengkap ya. Ya, ini tetap bisa kalian tambahkan atau ubah-ubah sendiri ya. Tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kalian dan apa yang kalian punya. Bila kalian mengaksesnya dari komputer lain, kalian bisa mendownloadnya untuk mungkin nanti kalian mau baca lagi di kemudian hari. Berikutnya adalah menambahkan reference dari library. Dalam hal ini yang populer dipakai adalah BibTeX. Saya akan contohkan sekali lagi menggunakan Scholar Google. Di sini misalkan kalian menemukan sumber referensi yang ingin kalian citasi, kalian sebenarnya bisa klik Cite di sini dan tinggal pilih BibTeX sesuai dengan tadi formatnya adalah bib. Akan muncul tulisan seperti ini. Sebenarnya kalian hanya perlu tinggal Ctrl A alias select all, Ctrl C untuk mengkopinya, membuat notepad, taruh filenya, lalu save. Mungkin saya akan taruh di download sebagai contoh, lalu saya save. Saya pergi ke folder downloads. Kalian akan menemukan file txt yang sudah saya tambahkan tadi. Dari sini kita ke Mendeley lagi, import library dan pilih BibTeX. Kita ke folder download tadi, langsung kita open. Nah, sayangnya yang terimport malah txt filenya dengan nama yang aneh. Ini karena memang kita harus merubah format file name-nya bukan menjadi notepad seperti ini. Ini saya delete terlebih dahulu. Yang saya maksud adalah merename filenya yang format txt menjadi .bib karena sesuai dengan namanya BibTeX. Bila komputer kalian tidak ada ekstensi file name-nya, kalian bisa ke bagian view, show, file name extension, pastikan tercentang. Sehingga kalian bisa merename file name tersebut dan memastikan ekornya adalah .bib. Sehingga dia menjadi format BibTeX tadi. Kalau kalian tambah add reference, import library BibTeX dan memilih bibnya itu tadi, terimport secara benar jurnal yang tadi saya pilih. Keuntungan menggunakan BibTeX, kalian bisa mengsitasi sekaligus banyak. Jadi tadi kan saya hanya mengklik tombol cite untuk pada satu buah jurnal. Karena sebenarnya kalian bisa kumpulin save dulu seperti yang sudah saya lakukan. Misalkan saya mau nambahin lagi, saya pencet save di sini, lalu kalian bikin library di mana kalian mau kumpulin semua library-nya yang sudah saya bikin dengan mengklik create new ini. Nanti library tersebut tinggal kalian centang, lalu klik done. Library tersebut bisa kalian akses di bagian my library dan akan kelihatan list semua referensi yang sudah kalian masukkan dalam save tadi. Nah, kalau sudah terkumpul seperti ini, kalian bisa export all menjadi BibTeX. Jadi sekarang file BibTeX-nya nggak cuma satu, tapi ada 4 buah jurnal yang bisa kalian lakukan hal yang sama yang tadi kita lakukan dengan membuat notepad baru, diisi notepadnya, pencet save, dan di rename supaya formatnya berubah. Dan ketika kalian nanti import dari Mendeley, BibTeX, memilih referensi 2 yang tadi saya sudah bikin, dia akan import sekaligus banyak. Ini keuntungan menggunakan BibTeX. Setelah kalian sudah punya semua referensinya di sini, berarti tinggal gimana memasukkannya ke dalam Microsoft Word. Pertama, kita perlu install dulu, mengakses tools, install Mendeley Site for Microsoft Word. Nanti browser kalian akan diarahkan untuk mendownload Mendeley Site ini. Yang tentunya nanti kita akan menambahkan plugins ataupun add-on Mendeley Site ke Microsoft Word kita. Dan setelah berhasil login, ada tombol open in Word, centang aja allow open Word. Nanti dia akan membuka Microsoft Word kalian dan dia akan nanya apakah menambahkan add-in baru, tentunya accept and continue. Nah, Mendeley Site kalian sudah terinstall di sini. Tinggal kalian login menggunakan akun Elsevier tadi, sehingga apa yang tadi kalian sudah bikin di Mendeley Reference Manager akan terkoneksi. Saya login terlebih dahulu. Nah, saya sudah berhasil login dan semua tadi jurnal referensi yang sudah saya pernah tambahkan dari Mendeley Reference Manager bisa saya akses di sini. Saya mulai dengan dokumen baru dan kalian bisa ke bagian tab Preferences. Mendeley Site akan nongol muncul di sini. Kalian juga bisa akses di bagian depan Home, di bagian Add-ins, dan pilih Add-ins-nya, yaitu Mendeley Site. Sebenarnya kalian juga bisa install dari sini kok. Kalian bisa search Add-ins Mendeley-nya kalau belum terinstall. Terkadang minta login lagi ya. Di bagian plugins, kita perlu login lebih dari sekali ya. Ini saya login sampai 5 kali. Mungkin angka 5 adalah angka keberuntungan saya. Dan untuk bisa menambahkan citasi, sebenarnya kalian tinggal pilih. Dan tombol insert citation-nya sudah kelihatan jelas di sana. Masuk citasinya. Kalau kalian mau bikin daftar pustakanya, kalian tinggal ke bagian tanda titik 3 di sebelah sini dan insert bibliografi. Klik continue dan dia akan import di sana.
Seandainya kalian menambahkan lagi citasi yang kalian pakai, mungkin menambahkan lagi di sini. Untuk mengaktifkan kalian tinggal pencet tanda panah titik 3 tadi dan update bibliografi. Maka akan bertambah citasinya sendiri. Jika kalian ingin mengganti jenis dari style citasinya, kalian bisa ganti di bagian citation setting, klik change citation style, dan akan ada banyak bentuk-bentuk citasi yang memang umum dipakai. Update citation style. Nah, ini berubah ya. Tadi bentuknya APA, yang ini IEEE. Sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.